Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, ada yang menarik sebab itu Partai Nasdem itu tengah mempersiapkan alternatif koalisi untuk Anies jadi capres jika tak sepakat, tak mencapai kesepakatan dengan PKS dan Demokrat itu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya mempersiapkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, hal itu dilakukan jika kesepakatan pembentukan koalisi perubahan bersama Partai PKS dan Demokrat itu mendapati jalan buntu itu. Nah, pasalnya, lanjut Ali itu dia bilang hingga kini Nasdem merasa belum ada pihak yang membantunya untuk mendukung Anies Baswedan maju dalam kontestasi perebutan kursi R1 itu. Padahal Nasdem tak bisa mengusung sendiri karena tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden atau presidensial threshold itu sebesar 20% kursi DPR RI. Ia lantas menyinggung adanya keinginan dari Demokrat untuk memasangkan Anies dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono itu. Nah, sehingga Ali menegaskan, jika hal itu dipaksakan, maka koalisi perubahan tak akan terbentuk. Alasannya, Nasdem menolak penentuan calon wakil presiden dilakukan dengan melihat figur semata, tanpa membicarakan karakter, tanpa membicarakan kriteria. Karena Anies juga harus memiliki cawapres yang sepaham dengannya, yang sebenarnya tidak sekedar sepaham tetapi juga yang sefrekuensi lah gitu, yang chemistry-nya dapat itu. Nah, Ali pun menyampaikan pembahasan kriteria cawapres sebaiknya dilakukan setelah ketiga parpol itu resmi mendeklarasikan koalisi perubahan itu. Katakan Nasdem, Demokrat, PKS sama-sama sudah menandatangani kesepakatan pengusungan Anies sebagai calon presiden. Itu namanya koalisi itu. Imbuh Ali itu. Diketahui juga bahwa AHY telah menyatakan ingin tetap membentuk koalisi perubahan. Ia menegaskan tak memaksakan figur tertentu untuk menjadi cawapres, tetapi berharap agar ketiga partai politik bakal koalisi perubahan mengedepankan objektivitas. Namun, ia sempat menuturkan ingin mendeklarasikan koalisi lengkap dengan pengusungan capres-cawapres itu. Di sisi lain juga, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menekankan agar pengusungan cawapres bisa diumumkan belakangan agar dapat menjadi salah satu strategi pemenangan Pilpres 2024. Ya, sah-sah juga kalau Willy mengatakan demikian. Karena Willy menginginkan cawapres Anies Baswedan itu nantinya menjadi efek kejut gitu. Nantinya menjadi pengubah jalannya permainan itu. Nah, ini strategi yang diinginkan oleh Willy Aditya selaku Ketua DPP Partai Nasdem. Nah, menarik sekali kita nantikan karena ini juga menjadi ancaman dari Nasdem kepada PKS dan Demokrat. Seolah-olah Nasdem mengatakan bahwa jika memang tidak serius mendukung Anies Baswedan, ya sudah, nanti saya pilih alternatif baru misalnya. Entahkah saya akan bergabung di koalisi Gerindra PKB untuk mengusung Prabowo Anies itu misalnya. Nah, ataukah dia masuk di koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem masuk di KIB, mengusung Anies Hartarto atau Anies Ridwan Kamil misalnya. Karena hal-hal seperti itu bisa semua terjadi itu. Jadi nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya, bagaimana respon dari PKS dan Demokrat setelah melihat ancaman dari Partai Nasdem ini. Kira-kira menurut teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman melihat hal ini? Apakah dengan ancaman ini bakal membuat koalisi perubahan karam sebelum berlayar? Ataukah membuat koalisi perubahan semakin solid, PKS Demokrat langsung seketika mendeklarasikan Anies? Bagaimana pandangan teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Oke,
Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.